sakit atau kurang sehat, kita mohon kepada Allah SWT berkat karunia suratul Fatihah ini, kita mohon kepada yang sakit agar disembuhkan penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna dan dapat beraktivitas kembali seperti tinggal. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian, Allah, adapun pada Jumat pada hari ini yang bertindak sebagai wazir oleh Al-Ustaz Mulali HS, Bilal oleh Al-Ustaz Bapak Haji Asmali SPDI, Khatib oleh Al-Ustaz Yahya Ahmad Syafiri LCMA, dan imam oleh Al-Ustaz Bapak Haji Sarwani HS. Dan untuk pelajaran malam Selasa esok insya Allah akan diisi oleh Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Latif Muhtar ALC. Kemudian ada undangan peringatan Muhammad SAW yang datangnya dari Ikatan Remaja Masjid Jami Al-Mujahidun Kampung Pomahan, Desa Setiamulia, Kecamatan Majaya, Kabupaten Bekasi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 November tahun 2023 Masehi, waktu pukul 19.20 waktu saudara sampai dengan selesai. Tempat di Masjid Jami Al-Mujahidun Haji Mawil Asri dari Jakarta, 2 oleh Dr. Haji Imran Abdul Rahman SMA dari Bekasi, 3 oleh Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad dari Bekasi, dan Dr. Haji Irfan Masud SMA dari Bekasi. Pembacaan maulid insya Allah akan dibacakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Soleh Al-Abbas dari Bekasi, oleh Al-Ustaz Iman Adi Suara dari Jakarta. Kemudian undangan peringatan maulid beserta Muhammad SAW yang datangnya dari Masjid Jami Nurul Huda, Kampung Tanah Tinggi, Kelurahan Setiasi, Kecamatan Tarmajaya, Kabupaten Bekasi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 5 November tahun 2023 Masehi, waktu pukul 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Jami Nurul Huda, Kampung Tanah Tinggi, Kelurahan Setiasi, Kecamatan Tarmajaya, Kabupaten Bekasi. Penceramah 1 Dr. Haji Imran Rahman SMA, 2 Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Abbas, 3 Haji Saiful Anwar Nur, pembacaan maulid oleh Habib Hashim bin Ali Al-Abbas. Itulah maklumat yang kami sampaikan. Kurang-lebihnya mohon maaf. Bila disampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat di masjid yang penuh kebarokan. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khutbah saya kali ini akan menyampaikan tentang 6 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan khutbah ini, saya mengajak kepada diri saya dan hadirin sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan judul yang tadi saya sampaikan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha yaqbalu kulla ja'zariyin jawadin syakhabil aswaqin zibatin min layli imanin min nahar alimin bi dunya jahilin min amril akhirah. Hadis ini kita dapat menghindari 6 sifat tersebut. Yang pertama adalah jadzoriyin, yaitu takabur atau sombong. Orang tersebut adalah menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, padahal dia tahu bahwa hal itu adalah benar. Dikarenakan penyampai kebenaran lebih muda usianya, lebih miskin hartanya, lebih rendah statusnya, atau karena hal lain. Padahal Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihissalam, namun dia tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Perdana Menteri Fir'aun ketika itu berkata kepada Fir'aun, jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah. Padahal selama ini engkau sudah menjadi Tuhan yang disembah. Demikian pula Bani Israel yang diutus kepada mereka Nabi Isa alaihissalam. Setelah mereka melihat mukjizat Nabi Isa alaihissalam, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Mereka selalu mengatakan bahwa jika mereka beriman, maka akan lenyaplah kehormatan dan kekuasaan mereka. Demikian pula Abu Lahab dan tokoh-tokoh kafir Quraisy, setelah mereka melihat mukjizat Al-Quran dan mengakui bahwa Al-Quran tidak seperti puisi dan prosa yang mereka kenal, tidak ada yang membinasakan mereka dan membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, sifat takabur adalah tinggi hati, merasa paling benar, walaupun mereka tahu bahwa berita yang ada adalah benar, akan tetapi itu dianggap salah karena sifat takabur. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang sombong dan takabur. Kemudian sifat yang dibenci oleh Allah yang kedua, yaitu jawazin, rakus, yaitu seorang yang rakus dan gandrung untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan niat yang tidak benar dan didorong kecintaannya yang sangat besar terhadap harta. Ia tidak peduli dari mana harta itu ia peroleh, apakah dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram. Dengan itu ia bertujuan untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya yang haram dan membanggakan diri di hadapan para hamba yang lain. Rakus adalah sifat yang kedua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Manusia yang rakus dalam mencari harta, tidak memandang apakah itu harta halal atau haram, semua diambil. Inilah manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat yang dibenci yang ketiga yaitu sakhabin bil aswaq. Artinya orang yang karena kerakusan dan kegandrungannya pada harta, ia memperbanyak omongan dengan tujuan supaya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ia tidak peduli apakah omongannya halal atau haram. Hadirin, sifat yang ketiga ini lanjutan dari sifat rakus. Untuk memenuhi keinginannya dan kerakusannya, maka mereka seringkali bersilat lidah membenarkan apa yang salah dan seringkali menyalahkan apa yang benar. Mudah-mudahan juga kita tidak mempunyai sifat yang ketiga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian sifat yang keempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu jifatin billail, menjadi bangkai di malam hari, yakni menghabiskan seluruh waktu malamnya untuk tidur. Ia tidak peduli untuk melakukan sholat sama sekali. Jadi yang keempat adalah orang yang dibenci, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sepanjang malamnya dihabiskan untuk tidur sehingga dianggap sebagai bangkai. Kenapa? Karena mereka tidak mempedulikan dan mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, imarin bin nahar, menjadi keledai di siang hari, yakni yang ia pikirkan hanya bagaimana bisa memakan berbagai menu makanan dan banyak menikmati berbagai kemewahan hidup. Dengan sebab itu ia lalai melakukan hal-hal yang Allah wajibkan kepadanya. Sifat yang kelima ini adalah orang yang berprinsip hidup untuk makan dan makan untuk hidup, sehingga seluruh kehidupan dan aktivitasnya dihabiskan untuk memenuhi keinginan jasmaninya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, menjadi keledai di siang hari, yakni yang ia pikirkan hanya bagaimana bisa memakan berbagai menu makanan dan banyak menikmati berbagai kemewahan hidup. Dengan sebab itu ia lalu melakukan hal-hal yang Allah tidak melakukan, hal-hal yang Allah wajibkan kepadanya. Alimin bi amri dunya, jahilin bi amri akhirah. Mengetahui perkara dunia namun bodoh mengenai perkara akhirat, yakni yang mengetahui bagaimana cara mencari dan mengumpulkan harta, akan tetapi dia tidak memiliki pengetahuan mengenai bagaimana ilmu agama yang fardu ain untuk dipelajari untuk kehidupan di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah beberapa hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan
mengingat apa yang tadi saya sebutkan, kita senantiasa selalu menghindari sifat ini sehingga kita tidak termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur panjang dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ittisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sarimu ila maghfirati rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Allahumma aslih jami'a ulatin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum wa la yazkurullaha